من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، تفضل يا أستاذ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وما زال حديثنا يتحدث عن الصحابة، فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يكفرهم أو ينتقصهم كافر بالله مكذب لله ولرسوله، لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Baik, sekarang masih pembahasan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Ahlu sunnah meyakini bahwa barang siapa yang mencela para sahabat dan membenci sahabat, maka dia kafir dengan Allah. Sebab Allah memuji dan menyanjung para sahabat, dan Allah Azza wa Jalla telah memilih para sahabat untuk menemani Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mencela para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat atau merendahkan dan menghina para sahabat, maka dia kafir billah, mendustakan Allah, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena Allah Azza wa Jalla meridai para sahabat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100: was-sabiqun al-awwalun, para pendahulu yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin artinya para sahabat yang hijrah ke Madinah. Ansar yakni para sahabat yang membela Nabi dan muhajirin. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Radhiyallahu anhum, maka Allah meridai mereka. Wa radu an, dan mereka ridha, senang dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah siapkan untuk para sahabat itu ya jannat, syurga-syurga, taman-taman di syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini diambil dalil oleh Ibnu Hazm rahimahullah bahwasanya semua sahabat itu masuk syurga berdasarkan ayat ini. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18: laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukminin, yakni para sahabat yang berbaiat denganmu di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan, yaitu baiat untuk mati membela Utsman bin Affan. Ya, ternyata tidak jadi perang karena Utsman selamat. Nah, para sahabat yang baiat di bawah pohon itu, ya waktu tahun ke-6 Hijriah itu jumlahnya 1.400 orang. Mereka semua diridhoi oleh Allah.
Ini juga dalam ayat ini. Radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada kaum mukminin yang membaiatmu di bawah pohon. Jelas bahwa Allah Azza wa Jalla meridhai para sahabat. Maka ketika ada orang mencela sahabat, baik dari kalangan Rafidhah atau Syiah atau Khawarij. Jadi orang Khawarij juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan siapapun yang membela Ali dan Muawiyah, dan mengkafirkan ashabut tahkim, orang-orang Khawarij. Ashabut tahkim itu Amr bin Al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, begitu ya kawan. Adapun orang Syiah atau Rafidhah, lebih banyak lagi yang mereka kafirkan. Bahkan yang tidak mereka kafirkan sedikit sekali. Itu Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, kemudian Al-Abbas dan Al-Aqil. Ya, itu aja yang nggak dikafirkan. Selain Ahlul Bait dikafirkan oleh orang Syiah. Jadi mereka itu mengaku-ngaku membela Ahlul Bait, tapi untuk merusak Islam, mengkafirkan sahabat, seolah-olah para sahabat itu ada masalah dengan Ahlul Bait. Nah itu, jadi mereka ini yubtinuna, yakni menampakkan wala dengan loyalitas dengan Ahlul Bait, tapi memendam kebencian dengan para sahabat. Kayak munafik, kayak orang munafik. Itu ya kan. Makanya dalam buku Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyamakan ahlul bid'ah itu seperti munafik. Humul munafikun. Karena ada kemiripan dengan sifat orang-orang munafik, yaitu sama-sama melakukan dosa besar yang mereka merasa tidak bersalah. Mereka meyakini benar. Nah ini kan nifak, dosa-dosa besar, tapi mereka meyakini bahwa itu benar. Nah ini bahaya. Inilah kemunafikan. Mengaku Islam dengan lisan mereka, bahkan mengaku wala loyal dengan Ahlul Bait, tapi mengkafirkan sahabat. Kifat, tak boleh seperti itu. Ahlus Sunnah alhamdulillah meridai, mendoakan ridha ya untuk para sahabat. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah meridai mereka. Radhiyallahu anhu. Lanjut. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, hakadha ruya lana an Ibnu Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar thumma Uthman. Thumma qala syarih hafidhahu ta'ala, amma Abu Bakr wa Umar fa hadha ijma', wa amma al-mufadalatu baina Uthman wa Ali fa innaha mahallu khilaf. Ba'duhum yufaddilu Uthman wa ba'duhum yufaddilu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Amma Abu Bakr wa Umar fa huma afdalul ummah bi ijma'il muslimin. Hadha fil fadilah. Amma fil khilafah fala budda min hadha tartib. Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula fa huwa dhallun. Nah. Kemudian kata penulis rahimahullah, telah meriwayatkan para rawi kepada kami ya dari Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, wa dulu kami, yakni di zaman Nabi ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami, bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman. Itu kata Ibnu Umar. Nah, berarti setelah itu siapa? Ali. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas semuanya sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar itu yang terbaik, nomor 1 dan 2. Itu ijma'.
sepakat. Adapun mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali radhiyallahu anhuma, ini ahlu sunnah berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Utsman lebih afdal, ada yang menyatakan Ali lebih afdal. Ya, tapi dari sisi urut-urutan khilafah ya Rashidah, maka jelas sesuai dengan yang dibaiat oleh ahlul halli wal aqd ya dari kalangan sahabat, bahwa urut-urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wah, demikian pula secara takdir. Yang takdirnya begitu. Ya, bahwa setelah Abu Bakar dan Umar baru setelah itu siapa? Utsman, kemudian Ali. Jadi Utsman itu dibaiat sepeninggal syahidnya Umar bin Khattab oleh ahlul halli wal aqd. Maka jadi siapa yang lebih alim, kita atau para sahabat ahlul halli wal aqd yang membaiat Utsman setelah Umar? Mereka lebih alim, ya kan? Jadi yang rajih, mana yang lebih utama, Utsman atau Ali? Maka yang benar adalah Utsman, karena dipilih oleh ahlul halli wal aqd, dibaiat. Bukan Ali yang dibaiat, tapi Utsman. Baru setelah itu Ali. Demikianlah sejarah. Ya, demikian ya. Baik, berarti barang siapa yang mencela salah satu dari khalifah 4 itu, maka dia sesat. Seperti siapa ya? Seperti orang Rafidhah yang mengatakan bahwa yang paling baik itu setelah Nabi itu Ali kan. Bahkan yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali setelah Nabi wafat. Nah, ini menyelisihi ijma' ahli sunnah. Sesat dia, sesat. Begitu ya jemaah. Lanjut. Qala Syari wafaqahullah, yaqulu Syekhul Islam fil Wasithiyah, man ta'ana fi khilafati wahidin min haula fa huwa adallu min himari ahli, li'annahu mukhalifun bi ijma'il muslimin, li'anna al-muslimina ajma'u ala taqdim Abi Bakr fil khilafah, thumma taqdim Umar ba'dahu, thumma Uthman, thumma Ali, falladhi yuqaddimu Aliyan wa yaqul huwa ahaqqu bil khilafah hatta min Abi Bakr, wa yaqul inna al-khilafata ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Ali li'annahu wasiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiyur Rasul li'annahu wasiyur Rasul wa huwa al-khalifah, walakin Abu Bakr wa sahabata dhalamuhu wa akhadhu al-khilafata minhu, hadha tadlilun lil ummah wal a'yadu billah wa mukhalafatun lin nususil waridati fi tartibi haula'il khulafa. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dalam aqidah wasatiyah, barang siapa yang mencela salah satu dari 4 khalifah itu, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Antum tahu keledai kan? Iya. Kalau di Indonesia kayaknya jarang orang punya keledai. Kalau di Timur Tengah sana banyak keledai. Orang naik keledai gitu, itu kendaraan jarak dekat. Ya, maksudnya kalau di bahasa kita city car gitu lah ya kawan. Nah, itu di zaman dulu kan tidak ada mobil, jadi orang pakai himar itu keledai ya. Dan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang berteriak-teriak seperti suara keledai. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Suaranya keledai itu kalau teriak-teriak itu gak enak didengar di telinga ya kawan. Maka kita umat Islam dilarang teriak-teriak ya, mengganggu orang dengan suara teriakan itu, karena itu diumpamakan seperti suara apa? Keledai kalau dia teriak-teriak
banyak orang nggak suka dengan suaranya, nggak enak didengar. Kalau antum tidak pernah lihat secara langsung, antum bisa lihat online, klik teriakannya keledai, udah muncul di situ, di YouTube itu, ya teriakannya keledai, nggak enak suaranya, kedengarannya itu ya kawan. Nah, barang siapa yang mencela salah satu daripada 4 khalifah ini, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Yani adallu minal himar. Kalau dalam Al-Quran tentang orang kafir itu kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, orang kafir itu. Tapi bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Itu Allah yang bilang loh ya. Allah yang menyatakan. Nah, kenapa? Karena mereka menyelisihi ijma' kaum muslimin. Ijma' itu artinya ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ala mas'alatin min al-masail al-fiqhiyah atau i'tiqadiyah, na'am, istinbatan min al-kitab wa sunnah. Itu kesepakatan ulama mujtahid umat ini tentang masalah fikih atau masalah akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang di pengertian apa? Ijma'. Dan ijma' ini hujjah setelah Al-Quran dan hadis. Jelas ya jemaah? Maka apabila ulama udah ijma', maka tidak boleh khilaf, nggak boleh. Barang siapa yang khilaf, menyelisihi ijma', maka dia syadz, ganjil, dhal, dan dia sesat, mudil. Contoh menyesatkan orang. Contoh misalnya dalam masalah fikih ya, ijma' ulama bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Tiba-tiba muncul ada orang ya mengatakan bahwa sholat 5 waktu nggak wajib dengan alasan bahwa sekarang ini sama dengan di Mekah bukan di Madinah katanya. Fase Mekah bukan fase Madinah. Nah, itu yang menyesatkan, dan dia punya pesantren gede di Jawa Barat itu, yang sekarang di penjara itu mengatakan itu, dan muridnya mengaku bahwa dulu kami itu didoktrin sama dia bahwa sholat itu 5 waktu tidak wajib. Maka barang siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, berarti dia syadz, dhal, mudid, ganjil dia, dan sesat dan menyesatkan orang banyak. Contoh dalam masalah ini juga, sebab para ulama kaum muslimin sudah sepakat mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Disepakati oleh ahli halli wal aqd, dan kaum muslimin zaman sahabat menerima, tabi'in menerima, ya. Kalau misalnya ada yang menyelisih ini, jelas tertolak dia. Misalnya ada orang mendahulukan Ali dalam hal bahwa dia lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah. Ini sama, mereka itu sesat. Jadi orang Syiah itu mengatakan bahwa Ali itu adalah wasir Rasul. Ali itu adalah diberi wasiat sama Rasulullah, oh kamu harus jadi khalifah. Itu palsu. Tidak ada surat wasiat dari Nabi untuk Ali menjadi khalifah, tidak ada. Sebutkan oleh para ulama ahli sunnah dengan sanad sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka tanya, apakah Rasulullah meninggalkan wasiat untukmu? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada pesan khusus untuk saya. Yang ada ini kitabullah, Quran untuk kita semua, dan juga ini yang ada dalam genggaman pedangku ini. Ternyata itu isinya adalah tentang diat. Isinya tentang diat, ilmu tentang diat, tebusan bagi orang yang membunuh ya dengan tidak sengaja. Nah, itulah yang ditulis sama Ali bin Abi Thalib di kertas atau di apa gitu, pokoknya diletakkan tersimpan di genggaman pedangnya itu. Jadi nggak ada
Kemudian Ali mengatakan misalnya radhiyallahu anhu, oh iya Nabi beri wasiat kepadaku untuk aku jadi khalifah. Gak ada begitu. Kadzib, bohong, ya. Gak ada sanad yang palsu aja gak ada, ya. Apalagi yang sahih. Gak ada ulama Ahlussunnah yang meriwayatkan satu pun, kecuali dari orang Syiah. Kalau orang Syiah, kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu ya nas akdzabun nas minar Rafidhah. Aku tidak pernah melihat manusia yang paling dusta selain Rafidhah. Bohong. Bahkan mereka menghalalkan bohong. Namanya apa itu? Taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura Sunni tapi menyembunyikan Syi'i. Persis seperti munafik, menyembunyikan kekafiran, menampakkan Islam. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, sallamanillah wa iyyakum. Orang Syiah juga mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu mendolimi Ali, mengambil hak khilafah. Ini juga penyesatan terhadap umat. Ya, rata-rata seperti ini sekarang. Orang Syiah zaman sekarang seperti itu keyakinannya. Lanjut. Qala hafizahullah, "Fatartibu fil khilafati mahallu ijma', amma tartibu fil afdaliyyah baina 'Ali wa Uthman fa hadha mahallu khilaf. Wa sahihu anna Uthman afdal, li'anna as-sahabata wa fihim 'Ali radhiyallahu anhu ikhtaruhu khalifatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa 'Ali mawjud wa ikhtiyaru as-sahabati li Uthman dalilun 'ala annahu afdal." Wa yaqulu Abdurrahman bin Auf, "Ra'aitu an-nasa la ya'diluna bi Uthman, fadalla 'ala annahu afdal." Nah, tertib dalam khilafah jelas itu ijma'. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru setelah itu Ali. Adapun dalam hal tertib keutamaan antara Ali dengan Utsman memang khilaf, tapi yang rajih, yang sahih bahwa Utsman lebih afdal daripada Ali radhiyallahu anhu. Alasannya apa? Karena para sahabat ya al-hali wal aqd, dan termasuk di dalamnya Ali bai'at kepada Utsman. Ali bai'at. Iya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, salah satu anggota al-hali wal aqd ahli syura, mengatakan, aku melihat manusia ini, para sahabat, yakni muhajirin wal ansar, ya, tidak ada yang mendahulukan siapapun atas Utsman sepeninggal Umar, gitu maksudnya. Maka itu menunjukkan bahwa pandangan para sahabat bahwasanya Utsman lebih afdal daripada Ali. Lanjut. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula 'Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah 'Amir bin al-Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Tsumma afdalun nasi ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-qarn al-awwal alladhi ba'atha fihim al-muhajirun al-awwalun wal ansar wa hum man shalla al-qiblatain." Tsumma qala syarih rahimahullah ta'ala, "Ay afdalu sahabati ba'da al-khulafa'i thalathati baqiyatul 'ashrati al-mubashshirin bil jannati wa hum haula'i alladhina dzakarahum al-mu'allif radhiyallahu anhu. Wa qawluhu kulluhum yasluhu lil khilafah, ay ashabu syura alladhina fawwada ilaihim Umar radhiyallahu anhu ikhtiyar al-khalifati min ba'di, li'anna Umar lamma hadarat al-wafah ja'ala syura fi ikhtiyar al-khalifati yarji'u ila haula'i al-baqin, li'anna kulla wahidin minhum yasluhu lil khilafah, faradda al-amru ilaihim fakhtaru Uthman radhiyallahu anhu." Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kemudian setelah tiga orang sahabat itu, yaitu Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka yang terbaik adalah Ali. Setelah Ali urutannya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu an sahabat ajma'in. Ya, jadi 4 Ali ya. Kemudian yang kelima Talhah bin Ubaidillah, kemudian setelah itu Az-Zubair bin Awam yang keenam radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu.
10 itu yang disebut oleh Nabi bahwa mereka di surga, ya, dan mereka masuk surga di belakangnya Nabi SAW, dan mereka tanpa hisab, tanpa siksa. Ini 10 sahabat ini. Nah, terus kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, semua sahabat 10 ini bisa menjadi khalifah. Bisa menjadi apa? Pantas menjadi khalifah. Ini yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, Al-Fauzan, bahwa mereka ini 10 sahabat ini, ya, mereka ini adalah ashabus syura. Ashabus syura atau ahlul hal wal aqd yang disuruh oleh Umar, ya, radhiyallahu anhu untuk memilih khalifah sepeninggal dia. Nah, jadi begini ya, Pak. Di dalam syarat Islam memilih kepala negara itu ada 3 cara. Yang pertama dinamakan istikhlaf. Istikhlaf itu seorang raja atau khalifah menunjuk satu orang sebagai calon pengganti dia semasa hidupnya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada al-syura bahwa sepeninggal saya yang menggantikan saya adalah Umar. Nah, kalau zaman sekarang ini ada namanya, kalau di Indonesia, wakil presiden. Jadi kalau presiden itu mati, maka langsung otomatis sudah wakil presiden itu jadi presiden. Kalau di Arab sana namanya waliul ahad. Ya, ada Raja Salman, ada waliul ahad. Waliul ahadnya itu wakilnya siapa? Muhammad bin Salman. Jadi kalau meninggal ini Raja Salman, maka Muhammad bin Salman naik jadi raja. Karena sudah di istikhlaf, sudah di tanda tangan sudah. Ya, nah ini namanya istikhlaf. Yang kedua, diserahkan kepada ahli syura untuk memilih salah satu yang terbaik dari mereka, seperti yang dilakukan oleh Umar ketika belum menjelang wafat. Kan didatangi sama anaknya, yaitu Abdullah. Maka Umar tidak memberikan apapun wasiat kepada anaknya, itu Abdullah bin Umar. Ya, kenapa? Alasannya Umar bin Khattab, karena ada yang lebih baik daripada anak saya. Ya, ahli syura itu yang terbaik. Ya, Uthman, Ali, dan seterusnya ini. Maka beliau tidak mau berkhianat, tidak mau mengkhianati kaum muslimin dengan memilih orang yang tidak terbaik. Jadi ya ikhwani, dalam pembahasan masalah politik Islam, memilih pemimpin atau apa namanya, menteri-menterinya dan gubernur, ya, kalau khalifah atau raja atau presiden itu dipilih oleh yang sebelumnya atau dipilih oleh ahli syura. Lah adapun menteri dan gubernur itu yang milih adalah presiden. Dalam Islam seperti itu. Dan dia wajib ketika memilih itu yang terbaik dalam 2 hal. Yang pertama dari sisi ilmu, sesuai dengan jobnya. Kalau misalnya menteri apa? Pendidikan, maka harus dipilihkan yang mengerti tentang pendidikan, punya ilmu dia. Ya, yang kedua amanah. Amanah itu ya jemaah. Karena kalau misalnya dia punya ilmu tapi nggak amanah, muskilah, nggak manfaat juga ilmunya, akhirnya korupsi dia, itu nggak amanah. Atau ada orang amanah tapi nggak punya ilmu, ya nggak jalan, ini nggak punya skill. Ya, maka harus memilih pembantu presiden itu ada 2 syaratnya minimal, yaitu
dia itu punya ilmu di bidangnya dan dia yang terbaik, dia dipilih yang terbaik, bukan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 karena disuap. Allah yang dipilih yang terbaik, yang paling senior ya, dan berpengalaman, dan dia amanah. Itu dalam Islam seperti itu, memilih menteri, memilih gubernur, karena dia kan membantu presiden. Dan ada lagi syarat sebenarnya yang ketiga disebut oleh ulama, dia sehat. Sebab kalau ada orang punya skill, punya ilmu, punya amanah dia tidak khianat dia, tapi gerik-gerikin, sakit-sakitan. Ayo, loro ya, sakit, aduh balik-balik opname, balik-balik, akhirnya kan nggak jalan ini kementerian ini, balik-balik sakit, geledak di Singapura kono ya kan, Allah musta'an, tutup semua. Nah, jadi seperti itu ya kawan, harus sehat. Ini kuat, dia mengemban amanah itu dan dia punya ilmu. Nah, jadi yang kedua tadi apa? Memilih presiden dipilih oleh ahlul halli wal aqd atau ahlul syura, dibaiat oleh ahlul syura. Adapun yang lainnya ngikut aja. Yang ketiga, memilih raja atau khalifah atau presiden bil ghalabah. Ini kata ahli sunnah. Ghalabah itu menguasai, ya, maksudnya dengan kekuatan, dengan tentara dia menguasai. Nah, itu ya. Seperti apa? Seperti Muawiyah ini dia punya pasukan besar di Syam, ya, dan disegani. Akhirnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah karena dia punya kekuatan tentara yang dahsyat. Begitu ya kawan. Ada yang bertanya, bagaimana dengan pilpres? Apakah itu termasuk yang mana ini? Itu masuk yang ketiga, karena dia bisa menguasai ya negara itu dengan apa? Pemilihan, dengan pilpres. Kalau nggak curang, kalau curang dibikin sistem ya dalam pemungutan itu pilpres, yang keluar dari si A ini cuma 17% aja, nggak boleh lebih dari itu, yang sisanya dipek yang lain. Klik, menang wis. Kalau itu curang, itu apakah masuk yang mana itu? Ya masuk yang ketiga juga. Kalau ghalabah, menguasai dia dengan cara curang misalnya, ya udah, dia pemimpinmu walaupun dia curang. Begitu ya kawan. Yang namanya pemimpin ya ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, ya, hatta di zaman sahabat itu ada seorang pemimpin, bawahannya raja, yaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia zalim, membunuh kurang lebih 90.000 orang Islam. Mekah itu dilempar manjanik itu batu, dilempar pakai ketepil yang gede. Mekah apa? Kalau Gaza itu zalim juga, tapi Mekah itu pernah dilempari batu sama ini Hajjaj bin Yusuf. Dia pemimpin. Waktu itu orang-orang datang kepada sahabat Anas bin Malik mengadukan kezalimannya Hajjaj. Maka dia membunuh sahabat itu Abdullah bin siapa itu yang dibunuh? Abdullah bin Zubair. Itu dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Sa'id bin siapa itu yang dibunuh juga? Tabi'in terbaik dibunuh sama dia. Hasan al-Basri hampir dibunuh, tapi lolos. Ya, penduduk Mekah dilempari manjanik, batu-batu gede sama Hajjaj bin Yusuf. Orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana ini pemimpin ini zalim ini?
Maka kata Anas, isbiru, sabarlah. Ya, innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian, sebab Nabi menyatakan bahwa tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang akan datang lebih buruk daripada sebelumnya. Ini dari sisi agama. Sampai kalian berjumpa dengan Allah. Sabar. Jangan memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Itu ya. Itu nasihat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi jelas ya, jadi memilih penguasa itu ada 3 caranya, sudah tahu ya. Nah, itu sudah. Adapun memilih bawahannya raja atau bawahannya presiden atau bawahannya khalifah, itu yang milih ya khalifah atau raja atau presiden. Itu dalam Islam. Saya hanya bicara bagaimana Islamnya. Ada yang lainnya saya nggak bicara. Karena kewajiban kita menyampaikan yang hak. Itu saja. Lanjut. Qala hafizallahu ta'ala qawluhu al-qarnul awwal ay min al-qurunil mufaddalah wa hum al-qarnul ladzi wa hum al-qarnul ladzina bu'itha fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wal ashabu jam'u sahabi was sahabiyyu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik falladzi amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yulqihi laysa sahabiyan kan Najashi innama yu'tabaru min at-tabi'in والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته إذا مات على الردة أما لو تاب تاب الله عليه ورجعت صحبته. Baik. Nah, sekarang setelah 10 sahabat itu yang terbaik ya sisa daripada sahabat. Ya, inilah yang disebut dengan Al-Qarnul Awwal, abad yang pertama. Ya, itu para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Itu yang terbaik setelah 10 sahabat yang disebut oleh Nabi SAW, dan mereka ini yang sholatnya mengarah ke 2 kiblat, yaitu ke arah Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Kemudian setelah itu sholat menghadap Ka'bah yang ada di Mekah. Mereka inilah yang disebut generasi yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, ya, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku ini para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka itu tabi'in. Kemudian generasi setelah tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Itulah 3 generasi emas. Dan mereka inilah dinamakan salafus saleh, para pendahulu muslimin yang saleh. Gitu ya kan. Nah, sekarang definisi sahabat. Jamaknya ashab. Sahabat itu adalah definisinya, pengertiannya, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma melihat saja. Ya, melihat saja. Dan dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Ya. Berarti kalau dia tidak pernah melihat Nabi walaupun sezaman. Ada orang sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Dia beriman berdasarkan berita dari para sahabat. Siapa itu contohnya? Najashi. Maka dia bukan sahabat, walaupun dia sezaman dengan Nabi. Karena waktu para sahabat hijrah 2 kali ke Habasyah, itu diterima sama Raja Najasyi, dimuliakan. Makanya ketika Raja Najasyi meninggal, maka Nabi SAW salat ghaib. Kenapa? Karena tidak ada yang menyolatkan di Habasyah. Sudah azan.
karena tidak ada yang menyolatkan dia. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk salat ghaib, salat jenazah ghaib untuk Raja Najasyi, karena dia muslim. Coba perhatikan ya kawan, raja muslim memerintah di negerinya yang mana rakyatnya itu Nasoro. Jelas Raja Najasyi tidak mungkin melaksanakan syarat Islam di Ethiopia, di Habasyah. Rakyatnya Nasoro. Nah, ini diambil dalil oleh para ulama seperti Syekh Ali Furqus hafizahullah, seorang ulama dari Aljazair, mengatakan bahwa penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak kafir. Dan mana dalilnya? Najasyi. Nabi SAW tidak pernah mengkafirkan Najasyi. Dan jelas dia tidak menggunakan hukum Allah. Rakyatnya Nasrani. Jelas ya jemaah? Ya, tapi dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Tapi tetap didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Najasyi ini termasuk tabi'in. Dia termasuk tabi'in. Tapi kalau ada orang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman, jelas ini bukan sahabat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan ketemu Nabi tapi kafir sampai mati, jelas bukan sahabat, kafir. Coba lihat ya kawan, kita ini tidak pernah ketemu Nabi, iya kan? Kalau kita orang nggak sezaman sama beliau, Nabi sudah meninggal 14 abad yang lalu, kita nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, tapi kita beriman dengan beliau. Alhamdulillah. Bisa coba berandai-andai, enak ya kalau saya ketemu sama Nabi ya, saya ingin berperang di perang Badar bersama Nabi. Iyalah ente beriman, lah ente bersama dengan Abu Jahal ya boh. Besok coba berandai-andai ya, belum tentu ente beriman seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, barangkali gabung sampai genge Abu Jahal, ayo, sama Abu Lahab. Alhamdulillah, itu bersyukur pada Allah, walaupun kita nggak ketemu Nabi tapi kita dapat hidayah dengan Islam, iman, tauhid, amal saleh, sunnah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah berhidayah kita kepada Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Adzan dulu ya ikhwan.
Kemudian di sini dikatakan ya kan, barang siapa yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman, terus murtad, ya maka batallah gelar sahabat dia. Tapi jika dia mati dalam keadaan murtad, maka jelas dia kafir dan murtad, bukan sahabat lagi. Tapi kalau dia sebelum mati dia taubat, maka Allah terima taubatnya dan kembali lagi gelar sahabat untuknya, karena dia pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku ya kan, judulnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahaba karya Ibn Hajar Al-Asqalani, ya. Itu kitab, salah satu kitab terbaik di dalam pembahasan sahabat, 4 jilid seginian. Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahaba karya Ibn Hajar. Lengkap dijelaskan tentang nama-nama sahabat. Iya, ribuan. Masya Allah. Kemudian ketika kita mempelajari tentang generasi terbaik ini, yaitu para sahabat, bukan sekedar diyakini, tapi untuk diikuti, untuk diteladani, ya, diikuti akidahnya, diikuti pemahamannya dan pengamalannya. Sebab mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Islam ini, karena mereka bersama Rasulullah. Kalau tidak tahu mereka tanya sama Rasulullah. Aneh kalau ada orang Islam mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan sahabat. Nah terus ente memahami Islam, Quran, Sunnah lewat siapa coba? Nah ini. Maka di sini sebagai jawaban pertanyaan, kenapa kita sudah tahu bahwa para sahabat itu dijamin masuk surga. Kenapa banyak orang Islam yang tidak mengikuti para sahabat dalam beragama? Nah, kalau ditanya mengapa, ya berarti sebabnya yang pertama, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa nafs. Mereka mengikuti prasangka dan hawa nafsu. 2, mereka disesatkan oleh syaitan, jin dan manusia. Dan di antara penyebab kesesatan itu taklid buta dengan manusia, ya, selain Nabil, ya. Apalagi yang ditaklid buta ini adalah dhal, mudil, sesat dan menyesatkan. Udah sesat dia pasti. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ini orang musyrikin Quraisy, ikutilah wahyu yang Allah turunkan. Apa kata mereka? Bahkan kami mengikuti nenek moyang kami. Kami tidak mau mengikuti ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, tapi kami mengikuti nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Maka Allah jawab, walaupun sekiranya nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, apakah mereka tetap mengikuti? Hati-hati ya kawan. Zaman sekarang ini ada ajakan untuk menghidupkan budaya-budaya zaman Kenaro. Ya, tuh tahu lah agamanya Kenaro, bukan di desa apa ya kawan. Singosari itu apa akidah? Kerajaan Singhasari. Non Muslim, Hindu, Buddha. Kif ente mau menghidupkan? Ini ajakan setan. Ya, dicek dulu budayanya kayak apa yang dimaksudkan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan diamalkan. Seperti larung di Sungai Berantas. Walau ngirim apa itu? Ayam sama nasi goreng dihanyutkan di Sungai Berantas. Ngapain ya? Aksan sedekahkan sama orang lapar itu.
Mubadzir itu buang-buang makanan di Sungai Berantas. Gitu. Apalagi diyakini bahwa itu dalam rangka untuk tolak bala. Karena penunggu Sungai Berantas katanya marah kalau nggak dikasih nasi kuning. Ini keyakinan jahiliyah, musyrik. Nggak boleh umat Islam ikut-ikutan. Atau minta-minta sama sarayan atau makam di penghujung acara kira budaya dan bersih desa. Ujung-ujungnya ke makam. Ternyata di situ ada paranormal yang sebagai pimpinannya. Kemudian minta-minta sama mayat yang ada di makam itu. Ini syirik. Alhamdulillah yang belajar tauhid, insya Allah tidak ikut yang kayak gitu. Lah yang nggak belajar tauhid, nah ini sudah. Pokoknya rame-rame melo, dangdutan melo kabeh. Speakernya itu setinggi genteng gitu ya kan. Sampai nyangkut-nyangkut, akhirnya itu terasnya orang itu yang ada di atas dibongkar. Sampai jembatan itu dibongkar. Karena supaya lewat itu yang namanya speaker. Ada lomba speaker. Sampai budak kuping. Sampai rontok itu genteng-genteng gitu. Apa ini? Manfaatnya apa coba? Malah bikin musibah. Ganggu orang sakit, orang istirahat. Bawa terus suara ini sampai 5 kilo kedengaran. Bodoh kayak di ngalah-ngalahi speakernya masjid. Menara itu loh kalah. Allah astagfirullah. Maka waspadalah kita. Pentingnya di sini ngaji supaya kita tahu mana yang halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Orang Islam itu tidak boleh ikut-ikutan. Bahasa Arabnya imma'ah. Imma'ah itu sapi yang dibolongi hidungnya, diletakkan di situ tali, ditarik. Nah, kita orang bukan sapi ya kawan, kita orang ini manusia. Kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut-ikutan ya taklid buta. Wis pokoknya, pokoknya ini nggak bener. Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena kita orang Islam. Sebentar aja di dunia ini, ya, jangan sampai keliru dalam melangkah. Salah tanpa ilmu, mengikuti orang bodoh, bahaya sudah. Bisa masuk neraka selama-lamanya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.